warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke pelajaran Al-Quran. Sekarang bagian hukum bacaan ilmu tajwid. Nah, untuk itu sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang ilmu tajwid dan hukum bacaannya apa saja. Saya akan Bapak akan tanya kembali kemarin yang masih hafal tentang hukum bacaan nun mati siapa saja? Apa aja? Acungkan tangan. Ada yang tahu kemarin atau lupa lagi atau masih lupa? Nah, hukum bacaan nun mati dan tanwin ya. Kemarin ada apa aja ini? Terlihat tidak? Tahu ini idhar, ada idhar, terus ada idgham, ada ikhfa. Oke, apa idhar? Ada yang tahu idhar? Idhar artinya apa? Idhar artinya apa? Idhar artinya jelas. Kemarin sudah lupa lagi ya. Oke. Idgham artinya idgham. Tahu? Ya apa idgham ya? Perbedaan ini ya. Apa? Idgham artinya ya. Artinya sama, bukan sama. Terus ikhlas apa artinya? Istighfar nih. Kok pada gak tahu sih? Oh, gak pada masuk. Ikhlas artinya apa? Ikhlas itu membalik atau menukar atau meleburkan bacaan nun mati ke mim. Terus ikhfa apa? Ada masa 4. Terus lihat ada berapa? Iya 7. Terus lihat ada ini berapa? Apa aja coba? Masa kalian nggak tahu sudah kelas 6? Coba. Bukan alif tapi terus yang kedua hamzah ha yang mana? Besar dulu. Terus
Jadi huruf idhar ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, lin, o. Nah, bila mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka dibaca jelas. Saya terangkan kembali itu ya. Contoh kalimat idhar kemarin baru pengenalan tentang hukum bacaan nun mati ya. Sekarang contoh-contoh hurufnya, maksudnya contoh kalimatnya. Coba ditulis ya. Supaya nanti bila mana membaca Al-Quran itu bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan hukum bacaannya gitu. Nah, coba perhatikan semuanya. Ini apa dibacanya? Iya, semua apa? Istimani coba apa? An'amta. Ini di sini ada hukum bacaan. Nah, coba yang mana? Ada yang mau maju? Bisa menunjukkan hukum bacaannya? Coba dia kamu maju. Biar kamu pintar ya, biar kamu berani, coba maju ke depan untuk menjelaskan ke teman-teman. Gak mau? Istifani, kamu biasanya kamu paling pintar di sini. Kok sekarang pendiam? Belum sarapan. Kamu belum sarapan ya? Oke. An'amta ini termasuk ke dalam hukum bacaan idhar atau jelas. Nah, yang mana yang menjadi hukum bacaannya? Ini ada nun mati. Nah, nun mati bertemu apa ini? Nun mati bertemu Ain. Hah? Ain termasuk ke dalam huruf Ifa. Ini di atas apa? Idhar. Jadi an'amta adalah hukum bacaan Idhar. An tuh ya jelas ya. An'amta bukan amta ya. Ini ada di surat Al-Fatihah yang seringkali keliru dibacanya. An'amta jadi amta itu keliru. Terus ada lagi, biar tidak pusing harus banyak ya contohnya. Oh, tak bagus ya. Nah, coba kalau sekarang mana ada yang mau maju? Tunjukin yang mana hukum bacaannya. Nah, kayak gini di garis bawah nih. Ada yang mau? Mana hukum bacaan idharnya yang mana? Atau tunjukkan aja Pak yang itu. Yang mana? Ya apa namanya? Nun apa? Ayo maju ayo. Nun apa ini? Nun apa namanya? Iya, nun apa? Nun mati. Nun mati. Terus bertemu apa? Nih. Mana nih? Bertemu alif. Bertemu hamzah.
yang ini man amanah. Sudah mengerti Ishak? Sekarang idgham. Idgham hurufnya berapa? Ada? Ada pun? Apa aja coba? Ya, ro, mim, lam, ro, nun. Nah, idgham dan izhar itu hurufnya sama ya, ada? Nah, huruf idgham iya, ro, mim, lam, ro, nun. Nah, di mana-mana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang enam, maka dibacanya harus apa? Harus apa? Sama, bukan sama ya. Harus sama. Nah, coba contohkan. Nah, coba. Ini dibaca apa? Apa? Nah, ayyakuna. Nah, di sini ada hukum bacaan idgham. Coba yang mana hukum bacaan idghamnya? Itu Pak. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Pak ya. Gak apa-apa kan kita belajar. Nah, Ini Pak. ayyakuna. Sebentar Bu. Kenapa disebut idgham? Kan sama. Ya, karena apa? Nun Nun mati mati. menghadapi huruf Iya. ya. Huruf yang ini termasuk huruf idgham. Aduh, silahkan dibuat. Oke, ada yang mau mencoba lagi? Yang lain? Hukum bacaan idgham. Nah, tadi kan idgham itu hurufnya ada 6. Idgham itu terbagi berapa? Terbagi dua. Nah, jadi huruf yang ini dibagi dua lagi. Ada idgham bi Guna. nah, ada idgham bila guna. Nah, idgham bi guna itu samar dan di apa? Digunakan tuh ditekankan hukum bacaannya. Kalau idgham bila guna samar akan tetapi tidak digunakan. Nah, contohnya. Nah, ini termasuk ke dalam huruf idgham bi gun. Nah, karena apa? Nun mati bertemu ya. Nah, ini huruf idgham bila guna. Lam, ro, ya, mim, nun, ro itu hukum bacaan idgham bi guna. Ini hukum bacaan idgham bi guna. Nah, ayya gitu. Jadi digunakan, ditekankan ayya. Nah, ya-nya ditekankan. Beda dengan ini. Nah, ini contoh hukum bacaan idgham bila guna. Dibacanya mirrabbihim, tidak seperti ayya, tapi ini mirrabbihim.
tidak ditekankan ya. Idgham bila gunnah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang idhar dan idgham? Bapak tidak akan menjelaskan iqlab dan ikhfa dulu ya. Takutnya nanti pusing karena ya mempelajari hukum bacaan tanwin, hukum bacaan tajwid itu membutuhkan waktu. Ada yang mau ditanyakan tentang idhar dan idgham? Tidak ada? Sudah paham semua? Pahim tuh? Insya Allah. Coba sekarang Bapak akan mengetes tentang kemampuan kalian memahami bacaan idhar dan idgham. Sekarang anak-anak dimohon maju satu persatu memberikan salah satu contoh bacaannya, salah satu ayat idhar dan idgham. Satu ayat. Jadi satu orang satu ayat. Nah, nanti kalau idhar di sini, kalau idgham di sini. Ya. Ayo, silakan maju satu persatu. Mulai dari arah mana dulu nih? Dulu. Salah gimana? Gak apa-apa, kita belajar. Nah, coba perhatikan teman-teman. Teman-teman. Anak-anak coba perhatikan teman kamu di depan. Coba di garis bawahi, di garis bawahi. Ayo, yang lain, yang lainnya, Istifani, Tia, Dino. Ini fardu ain loh, harus maju. Ayo, maju satu persatu untuk memberikan contoh hukum bacaan idhar dan idgham. Ya, tinggal pilih aja. Kalau kamu tahunya idhar, ya silakan tulis di sini. Tahu idgham di sini. Ayo, tadi dia sudah maju. Sekarang tinggal yang lainnya. Ya, ada yang mau maju kan? Ya, silakan Istifani. Ini nah, itu idgham. Oke, kalau nggak mau, terima kasih yang sudah maju dan memberikan contoh ayatnya. Bapak jelaskan. Nah, di sini ada min indillah. Nah, sebenarnya di sini ada dua hukum bacaan. Seperti yang kita pelajari idhar dan idgham, maka kita pelajari dulu. Min indillah. Nah, ini hadiah. Coba, ini termasuk hukum
perhatikan, kamu gak mau maju sekarang ngobrol. Nah, yang mana pembacaan idharnya? Nun mati bertemu yang ambil. Ah, Angin. angin. Nun mati bertemu angin. Jadi dibaca min billah. Nah, nun matinya ini dibaca jelas karena bertemu huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Sekarang kesini. Mim marijin. Coba ini hukum bacaan apa? Idgham apa? Kalian sudah kelas 6. Kalian sudah kelas 6, masa belum tahu? Mim marijin termasuk hukum bacaan idgham. Idgham di karena nanti bertemu mim. Nun mati bertemu mim itu idgham di gunnah, maka dibacanya harus digunnah mimma gitu. Mimma rijin gitu. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum paham atau bagaimana? Silakan. Ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nah, oke. Sebelum kita tutup, Bapak akan menerangkan kembali ya. Nah, jadi perlunya kita belajar ilmu tajwid itu, perlunya kita belajar hukum bacaan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, supaya kita membaca Al-Quran itu tidak salah, tidak kalau cekurang sudah kepapaduan. Jadi supaya tidak salah membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran dengan asal-asalan gitu, dengan asal-asalan, nah nanti kita itu dosa kalau membaca Quran asal-asalan gitu. Itu bagi yang sudah tahu gitu. Kalau yang belum tahu seperti kita, maka diwajibkan belajar ilmu untuk membaca Al-Quran. Nah itu di dalam surat Al-Fatihah harus benar bacaannya, karena surat Al-Fatihah juga itu sebagian dari rukun sholat, maka bacaannya harus benar. Nah, oke. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan membahas laf dan ikhlas dan hukum bacaan yang lainnya, karena masih banyak lagi ya, ini masih hukum bacaan lupa dan tasbih. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Andi, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa kafaratul majelis. Ayo silakan bersama-sama.